Selamat bertemu kembali di episode yang ketiga, dan sekarang kita akan berbicara tentang kisah air bah yang seru ya. Terakhir itu kita bicara tentang Adam dan Hawa yang dibuang dari Taman Eden. Dan setelah dibuang dari Taman Eden, diceritakan bahwa Adam dan Hawa itu mempunyai dua orang anak yang bernama Kain dan Habel. Nah, ini adalah bukti bahwa Adam dan Hawa itu tetap diberkati Tuhan sekalipun ia tidak mematuhi Tuhan. Ya, buktinya itu memang dengan beranak cucu dan berkembang. Dua kakak beradik ini mempunyai dua profesi yang berbeda. Kain itu berprofesi sebagai petani dan Habel itu berprofesi sebagai gembala. Nah, kitab suci mengatakan bahwa persembahan Kain itu tidak berkenan di hadapan Allah. Ada memang pendapat yang mengatakan bahwa persembahan binatang itu lebih berharga dari persembahan tumbuh-tumbuhan. Tapi terkait ini sebetulnya tidak ada bukti yang cukup kuat. Karena apa? Di kitab Imamat juga berbicara bahwa persembahan tumbuh-tumbuhan itu adalah sah. Ya. Nah, kalau kita baca di Kejadian 4 ayat 5 dengan lebih detail, yang ditolak itu kan bukan hanya persembahannya saja, tetapi juga Kain dan persembahannya. Dan di ayat 47, apakah mukamu tidak berseri jika berbuat baik? Nah, Tuhan Allah itu rupanya tidak disenangkan karena nilai dari persembahan, ya, tapi melihat hati dari sang pemberi. Dalam hal ini Kain. Jadi pelajarannya dari awal ini Alkitab sudah berbicara, ya, yang penting adalah bahwa kita harus mengerti siapa sosok Allah yang kita sembah itu, model apa, yaitu yang melihat hati. Setelah ditegur itu, Kain bukannya berbalik arah, bertobat, ia malah membunuh Habel yang tak bersalah sebetulnya kan. Dosa kembali mencengkeram, dan kali ini terjadi antar saudara. Namun Allah tetap berbelas kasih karena apa? Hanya membuang Kain itu ke timur. Nah, ini sama juga artinya suruh pergi itu dibuang, ya, dibuang ke timur akibat dosa. Nah, kemudian kitab berlanjut dengan bercerita tentang silsilah Kain yang cukup panjang dan bisa saja mungkin kita membosankan sedikit ya. Tapi ini sekali lagi adalah membuktikan bahwa Allah tetap memberkati Kain juga, ya, walaupun dia adalah seorang pendosa. Nah, salah satu keturunannya, Lamek, itu disebutkan secara khusus. Lamek itu dikatakan apa? Beristri dua dan bangga membunuh orang yang melukainya dan menyebut harus dibalas 77 kali lipat. Nah, ini kembalikan dengan perjanjian baru tentang pengampunan, ya. Nah, belas kasih Allah pada Kain ini rupanya tidak tercermin dengan keturunan Kain, ya. Nah, akibatnya apa? Kekerasan terus berlanjut, tampak kendalinya. Nah, di Kejadian 6 ini disebutkan bahwa manusia itu menjadi jahat sekali. Kejadian 6 ayat 5. Kecenderungannya itu berbuat jahat semakin jadi sehingga memilukan hati Tuhan. 6 ayat 6. Nah, salah satu peristiwa yang membuat hati Tuhan pilu yaitu ketika disebut anak-anak Allah melihat anak-anak perempuan manusia itu cantik-cantik dan boleh dipilih sesukanya untuk dijadikan istri. Ini kata sesukanya segala ini negatif, ya, konotasinya. Kemudian pertanyaannya kan tadi anak-anak Allah. Siapa sebetulnya yang disebut anak-anak Allah? Kembali petunjuknya kita sudah bicara adalah di Kejadian 5 itu kan ketika berbicara tentang keturunan Adam, yaitu Set yang lahir segambar dan serupa dengan Adam. Nah, yang sudah dibahas ya sebelumnya ya. Nah, hal penting ini ya tidak terjadi dengan keturunan Kain, tidak disebutkan segambar dan serupa ya. Di Kejadian 4 kan membicarakan keturunan Kain, tapi tidak ada nih masalah ini.
Nah, jadi ada perbedaan tajam antara keturunan Kain dengan keturunan Set. Ya, kalau keturunan Kain kan melahirkan pembunuh, poligamis, ya seperti Lamek. Sebaliknya, kalau keturunan Set itu melahirkan keturunan seperti Henokh dan Nuh, ya, yang menyembah Tuhan dan memanggil nama Tuhan. Kejadian 4 ayat 26. Jadi seperti catatan terdahulu, segambar dan serupa dengan Allah itu antara lain telah diadopsi sebagai anak Allah kan, maka keturunan Setlah yang disebut, yang dimaksud dengan anak-anak Allah. Di Kejadian 6 itu kedua keturunan Kain dan Set ini dikatakan bercampur, kawin campur. Dan akhirnya memang akibatnya keturunan Set itu juga mulai menjalankan praktek poligami yang biasa dilakukan oleh keturunan Kain. Kejadian 6 ayat 2. Kemudian juga selain itu ada kekerasan bertambah, dosa meningkat ya, dan mencapai puncaknya itu terjadilah yang disebut kejahatan universal. Dan di tengah generasi yang jahat itu ditemukanlah seorang yang benar di mata Tuhan, yaitu Nuh. Kisah Nuh ini menarik, tapi sekali lagi bagi pembaca hari ini mungkin juga ini bisa mengernyitkan dahi ya. Karena apa? Karena dikatakan di Bahtera itu bisa menampung begitu banyak binatang gitu kan. Namun sekali lagi, seperti kita sudah bahas di dalam kisah penciptaan, kita juga harus menempatkan ini di dalam terminologinya ya, dalam budaya saat itu. Nah, ada memang ya kalau tentang mitos ini ya di Mesopotamia kuno juga ya tentang air bah yang mirip ya. Nah, di mana dikatakan ada dewa utama dan dewa kecil. Nah, dewa utama ini mau membantu dewa kecil dalam mengurangi beban kerjanya, maka diciptakanlah manusia. Gitu. Nah, dalam isi itu ceritanya kan manusia berkembang bertambah banyak, akhirnya mulai terasa mengganggu. Mengganggu apa? Mengganggu dewa tidur katanya. Makanya diturunkanlah air bah ya untuk memusnahkan manusia itu. Tapi cerita Alkitab kan lain ya. Kenapa? Sekali lagi, karena di dalam Alkitab manusia itu adalah puncak ciptaan ya, bukan pekerja. Lagi pula air bah itu juga ada ya, bukan karena Allah merasa terancam, tapi karena apa? Karena ada masalah moral. Nah, kontras dengan sikap Allah ini dengan manusia ya pada umumnya, Allah itu senang sama Nuh, dikatakan gitu di 6:8 ya. Tidak seperti Adam, Nuh itu dikatakan yang Adam itu tidak bisa hanya satu perintah saja tidak setia, tapi Nuh itu selalu melaksanakan apa yang diperintahkan Tuhan ya. 7 ayat 5. Jadi Nuh ini akan menjadi Adam yang baru dan nenek moyang manusia yang baru. Nah, dikatakan air bah itu turun pada hari keberapa? Hari ke-7 ya. Kejadian 7 ayat 10. Nah, ini kan ada suatu pengulangan kembali tentang kisah penciptaan ya, dosa dan kejahatan itu kan memulai penghancuran apa yang telah Tuhan ciptakan selama 6 hari. Waktu diciptakan air itu kan terpisah dengan daratan. Sekarang apa? Sekarang air menelan daratan. Nah, jadi air bah dan akibatnya itu adalah sebetulnya cerita tentang penciptaan kembali yang mengenal bab awal kitab Kejadian. Nah, seperti pada kisah ciptaan awal kan ada angin bertiup, daratan dan tumbuhan segera muncul ya, mirip-mirip. Nah, kemudian Nuh setelah ada daratan itu kan membangun altar dan mempersembahkan korban bakaran sebagai ucapan syukur atas keselamatan keluarganya ya. Allah kemudian memberkati Nuh dan anak-anaknya dan memberi perintah seperti yang dilakukan pada Adam dan Hawa, yaitu diminta untuk beranak cucu dan berkembang. Itu di Kejadian 9 ayat 1. Jadi Allah itu mau mengulangi martabat manusia lepas dari sejarah buruknya, lepas dari kesalahannya. Dan akhirnya Allah kembali membuat perjanjian dengan Nuh dan kali ini dengan keluarganya.
dan keturunannya ya. Jadi perjanjian Nuh adalah perjanjian kedua dari 6 perjanjian utama yang nanti kita akan bahas ya dalam sejarah keselamatan. Pertama itu adalah perjanjian Adam ya, melibatkan pasangan, dan Nuh ini berkembang menjadi keluarga, menyertai seluruh keluarganya. Nah, manusia akhirnya dengan demikian memperoleh peluang kedua ya, untuk peluang kedua ini. Nah, pertanyaannya, apa yang dibuat oleh keluarga Nuh terkait dengan permulaan yang baru ini? Dan sayangnya memang Nuh itu jatuh lagi ya. Dalam kejadian 9 itu kan kejadian itu serupa terjadi antara Nuh dengan Adam. Setelah air bah, Nuh itu membangun kebun anggur, mabuk, berakhir dengan kondisi telanjang di tendanya. Mirip dengan Adam makan buah terlarang lalu kemudian sadar akan ketelanjangannya. Kan ini mirip nih. Lalu ada narasi juga yang membingungkan terkait ketelanjangan Nuh ini. Putra kedua Nuh, Ham, itu masuk melihat ayahnya telanjang. Kemudian memberitahu saudaranya Shem dan Yafet. Nah, apa maksudnya nih untuk memahami melihat ketelanjangan ayah? Nah, ini adalah suatu ekspresi yang artinya adalah meniduri ayah, istri ayah, atau ibunya sendiri. Incest, betul ya. Nah, jadi Ham itu meniduri ibunya sendiri. Nah, ketika Nuh sadar bahwa dia tidak dapat mengutuk Ham, karena akan dia sudah diberkati ya, Nuh kan diberkati dengan anak-anaknya itu, maka Nuh hanya bisa mengutuk keturunan Ham, yaitu siapa? Kanaan. Ya. Nah, bahwa Kanaan adalah incest dari Ham masuk akal di dalam kerangka cerita Israel yang lebih luas, yaitu ketika Israel masuk ke wilayah Kanaan, hal pertama yang diingatkan Tuhan kan kepada Israel adalah tentang penyimpangan seksual yang terkenal, khususnya terkait incest orang-orang Kanaan. Itu bisa dibaca di Imamat 18 ayat 1 sampai 7. Pertanyaannya kan, apa sih motivasi Ham itu meniduri ibunya? Kan itu. Ini lebih dari sekedar berahi. Ini adalah sebetulnya tujuannya ingin berkuasa di dalam keluarga. Kan otoritas ayah itu seharusnya turun kepada anak pertama. Maka nampaknya Ham itu bermaksud mencuri, mengambil hak ini sebelum jatuh ke tangan Shem, anak yang tertua. Ya, tindakan Ham ini mirip dengan cerita kuno juga, ya, mitos juga nih bahwa kekuasaan dewa itu bisa direbut dengan mengawinkan istri dewa. Dan kelak juga di dalam sejarah Israel, putra Raja Daud yang bernama Absalom itu kan juga tidur dengan gundik-gundik dari Daud untuk memperkukuh klaim akan kekuasaan. Itu bisa dibaca di 2 Samuel 16 ayat 21 dan 22. Nah, cara Ham mengeksploitasi kemabukannya Nuh ini mengakibatkan kekacauan lagi. Ini adalah sebuah buah dari dosa. Nuh mengulang kesalahan Adam. Terjadi efek domino dari dosa dan menggiring menjadi kutuk. Penciptaan kedua diikuti dengan kejatuhan kedua. Namun, tetap ada harapan. Kenapa? Karena Nuh memberkati Shem. Itu di Kejadian 9 ayat 26. Jadi lewat keturunan Shem lah nanti sebuah benih akan muncul yang akan menghancurkan ular dan membalikan kejahatan manusia. Sampai di sini teman-teman ya, cerita tentang air Nuh, tentang air bah ya, tentang Nuh. Dan kita akan nanti teruskan di episode berikutnya mengenai Menara Babel. Tidak kalah seru tentunya ya. Terima kasih sudah menonton. Tuhan Yesus memberkati. Amin.